Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gevri Nelia, dengan NIM 400402246531147 dengan tugas ke-9, yaitu kontrol PID motor DC dengan Simulink. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu memahami prinsip PWM, Pulse Width Modulation, pada motor DC. Kemudian memahami cara kerja encoder motor DC 2 pin. Selanjutnya menganalisis sinyal kecepatan motor DC. Kemudian menerapkan low pass filter, merancang dan mensimulasikan PID discrete. Membuat blok PID sendiri di Simulink. Oke, selanjutnya pulse width modulation PWM. Pulse width modulation PWM adalah teknik pengaturan kecepatan motor DC dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal digital. Adapun prinsip kerja PWM sendiri yaitu tegangan motor dikontrol dengan mengatur duty cycle. Duty cycle sendiri sama dengan perbandingan waktu on terhadap satu periode. Semakin besar duty cycle, kecepatan motor semakin tinggi. Keuntungan PWM sendiri yaitu efisien, energi mudah diimplementasikan. Adapun encoder motor DC 2 pin sendiri yaitu encoder digunakan untuk membaca posisi dan kecepatan putaran motor. Encoder 2 pin memiliki yang pertama pin A dan pin B, menghasilkan pulsa digital saat motor berputar. Adapun fungsi encoder sendiri yaitu menghitung jumlah pulse, menentukan arah dan kecepatan putaran motor. Kemudian digunakan sebagai feedback dalam sistem kontrol PID sendiri. Kemudian pada percobaan satu low pass filter LPF digunakan untuk menghilangkan noise sinyal encoder atau kemudian menghaluskan data kecepatan motor. Langkah pembuatan yang pertama, sinyal encoder kemudian dilanjutkan ke low pass filter. Kemudian output filter sinyal kecepatan yang lebih stabil. Adapun manfaatnya yaitu respon sistem lebih halus, mengurangi gangguan noise pada PID. Adapun demo low pass filter sendiri dalam Simulink, blok digunakan yaitu input encoder, kemudian transfer function atau discrete filter, kemudian scope untuk melihat sinyal fluktuatifnya. Hasilnya sinyal sebelum filter fluktuatif, sinyal sesudah filter lebih stabil. Ada Adapun fungsi filter sendiri untuk menstabilkan sinyal tersebut. Kemudian percobaan kedua, kecepatan per second. Kecepatan motor dihitung dari kecepatan jumlah atau waktu. Kemudian langkah pembuatan, hitung pulse encoder, sampling per detik. Kemudian kita konversi ke RPM atau radial per second. Tujuannya yaitu mendapatkan data kecepatan aktual motor DC. Selanjutnya demo kecepatan motor. Adapun blok Simulink yang kita gunakan yaitu counter, gain, kemudian scope. Adapun hasilnya yaitu grafik kecepatan motor terhadap waktu. Terlihatnya perubahan kecepatan sesuai dengan PWM. Kemudian pada percobaan ketiga yaitu PID discrete. PID discrete sendiri merupakan kontrol PID yang bekerja dalam domain waktu discrete. Komponen PID, adapun pada proporsional yaitu mempercepat responnya, pada integral yaitu menghilangkan error steady state-nya. Kemudian pada D derivatifnya itu meredam overshoot. Adapun tujuannya yaitu mencegah kecepatan motor sesuai dengan set point. Selanjutnya ada demo PID discrete. Di sini blok Simulink yaitu PID discrete controller
yang kita gunakan yaitu selanjutnya motor DC model, selanjutnya encoder feedback. Adapun hasil hasil dari eh, percobaan yang kita lakukan yaitu kecepatan motornya mencapai set point yang kita tetapkan, yaitu selanjutnya error semakin kecil seiringnya waktu. Kemudian pada percobaan keempat yaitu PID block buat sendiri. PID dibuat secara manual menggunakan block gain, kemudian integrator, derivative, kemudian sum. Ini diagram blok yang kita gunakan. Kemudian keunggulan dari ini yaitu memahami konsep PID secara mendalam, fleksibel untuk modifikasi, jadi lebih enak kita untuk memodifnya. Selanjutnya kita akan menggunakan demo PID block sendiri. Perbandingannya yaitu PID bawaan Simulink, PID hasil rancangan sendiri. Adapun hasil yang kita dapatkan yaitu respon sistem hampir sama. Kemudian validasi desain PID lebih berhasil. Oke, kesimpulan yang dapat kita dapatkan di sini yaitu PWM mengatur kecepatan motor DC melalui pengaturan duty cycle. Encoder 2 pin berfungsi sebagai umpan balik kecepatan motor. Kemudian low pass filter menggunakan noise pada sinyal encoder. Selanjutnya kecepatan motor dihitung dari pulse encoder per detik. Selanjutnya PID discrete mengontrol kecepatan agar sesuai dengan set point. Selanjutnya PID buatan sendiri bekerja sebanding dengan PID bawaan Simulink. Selanjutnya kita akan melihat poin-poin yang ada di dalam PPT. Eh, Nah, pada diagram blok ini yaitu kita mengatur PWM-nya minus 255 sampai 255 sesuai dengan set point yang kita inginkan. Kira-kira ya seperti ini. Kita lanjutkan. Di sini ada pin encoder 2 dan 3. Nah, kita atur setnya dari 0 sampai 255. CW data ke PWM 5, PWM 6 bernilai 0. Kemudian minus 255 sampai min 1, CCW data ke PWM 6 sampai PWM 5 bernilai 0. Di sini arahnya berlawanan dengan jarum jam yang pada minus 255 sampai min 1. Selanjutnya di sini ada low pass filter. Di sini filter yang kita gunakan yaitu untuk meredam, bukan meredam, lebih untuk menghaluskan perputarannya. Adapun speed filter yang kita gunakan pada diagram bloknya itu sama dengan dalam kurung 1 min alpha, kemudian speed filter min 1 plus alpha delta encoder. Kemudian pada kecepatan per second. Kecepatan per second yaitu nilai output delta encoder itu tiap sampling time, maka perlu kita bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per second. Adapun diagram blok yang telah kita atur kira-kira seperti ini. Nanti dia akan otomatis tertampil di diagram blok ini. Selanjutnya untuk MATLAB functionnya sendiri yaitu none to zero. Apa sih none to zero? Yaitu mengubah nilai 0 pada Y. Mengubah nilai none menjadi 0 pada function ini none to zero. Oke, next. Adapun grafik set point atau posisi encoder, speed, kemudian error, dan grafik dari PID ataupun PID. Kira-kira diagram bloknya seperti ini setelah kita atur baik dari SP-nya, encoder, speed maupun errornya, set point-nya masuk ke ini set point speed, speed 1, speed, kemudian di sini errornya. Di sini kita pengaturannya PID di sini mau biar kita dapat mengatur pemfilterisasinya, teman-teman.
Nah, di sini dia. Kemudian pada nilai ini kita tinggal mengatur nilai KP, KI, KD, dan atur set point. Di sini kita jika kita ingin mengecek nilai-nilai dari set point, kita tinggal mengubah saja nilai-nilai tersebut. Kita tinggal menggesernya. Jika minus dia berlawanan arah jarum jam, jika plus dia sesuai dengan arah jarum jam. Berlaku pula dengan nilai-nilai dari KI, KD-nya tersebut. Selanjutnya, kira-kira untuk percobaan satu PID speed proporsionalnya seperti ini. Jika sudah, nanti zero sendiri adalah berfungsi untuk mengatur mengubah nilai nan tersebut menjadi nol. Nah, di sini nilai PID-nya sudah kita masukkan, output inputnya. Selanjutnya ada PID posisi encodernya seperti ini kira-kira. Sini encodernya, di sini tadi speednya ya, berubahnya di sini. Kira-kira diagram bloknya seperti itu. Sini saya akan menampilkan video singkat bagaimana penjelasan filter tersebut. Ini dapat kita lihat jika kita zoom sedikit. Nah, di sini fungsi dari di sini kira-kira diagram blok yang kita gunakan di sini untuk memfilter ya seperti ini ya. Di sini saya hanya memberi contoh bagaimana tentang praktik yang saya lakukan kemarin. Fungsi dari pemfilterisasi di sini yaitu menggunakan sistem PID untuk menjadi sebuah filter memperhalus jalannya kerja otomatisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika terbanyak kekurangan dalam video ini. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.